Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Korban gempa di Turki dan Suriah sahabat, kabarnya telah mencapai 41.000 orang. Dari beberapa media yang saya baca, kemungkinan besar akan bertambah lagi ya jumlah-jumlah tersebut. Cukup sedih kita mendengar sahabat kabar ini, begitu banyak orang yang sudah meninggal ya. Ya, saya pribadi turut berduka cita dan terus kita bawakan dalam doa sahabat agar Suriah dan Turki cepat dipulihkan dan semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Ya, tanda-tanda alam ini perlu kita pikirkan apa yang terjadi sahabat, bagaimana Suriah dan Turki ya mengalami namanya proses yang sangat besar di tahun 2023 ini. Kita mengetahui bagaimana di Suriah begitu banyak kejadian orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan gereja mengalami penganiayaan. Ya, seperti foto-foto yang kita lihat ini. Nah ini sahabat. Nah ini lagi. Begitu banyak terjadi kejadian penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Memang ketika anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, penginjil, bahkan gereja-gereja Tuhan mengalami namanya aniaya, biasanya saudaraku yang terkasih akan mengalami namanya proses alam, akan mengalami namanya teguran dari Tuhan. Bahkan di Indonesia kita melihat sahabat bagaimana kota-kota, daerah-daerah yang sering menghalangi berita Injil, sering menghalangi gereja Tuhan, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga mengalami proses-proses alam, dan kita melihat teguran-teguran yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang menghujat kekristenan, menghujat Tuhan Yesus, bahkan menghujat Alkitab, kita melihat bahkan seperti Agustan ya, kita melihat beberapa jam kemudian setelah dia kentutin Alkitab, lalu dia tiba-tiba mengalami sakit kejang-kejang, mulutnya belok saudaraku, bahkan sesak napas. Ya, karena orang Kristen berdoa buat Agustan, ampuni, ampuni, sehingga Tuhan mendengarkan doa orang Kristen sehingga nyawanya tidak dicabut karena orang Kristen mengampuni. Sahabat yang terkasih, kenapa hal itu bisa terjadi sahabat? Karena orang Kristen tidak mau membalas. Sebenarnya itu yang membuat Tuhan sangat sayang kepada orang Kristen. Tuhan tidak suka orang Kristen dianiaya, bahkan gereja Tuhan. Karena apa? Ya cuman itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang Kristen itu tidak membalas kejahatan terhadap kejahatan, tidak membalas penganiayaan terhadap penganiayaan, tetapi mendoakan dan mengasihi. Dan Tuhan melihat dari sorga orang yang teraniaya pasti dibela oleh Tuhan sahabat. Ketika orang yang teraniaya berdoa, Tuhan kami mengasihi mereka, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan akan bertindak. Ketika orang-orang percaya menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Makanya orang Kristen tidak pernah membela Tuhan, membela Nabi, membela Alkitab. Kenapa sahabat? Karena orang Kristen dibela oleh Tuhan. Keren ya? Keren saudaraku, orang Kristen. Orang Kristen selalu dibela oleh Tuhan. Ya demikian sahabat, doakan terus Turki, Suriah, dan negara-negara di Timur Tengah agar lebih cepat mengalami transformasi, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, shalom.